Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah langit kepada umat manusia. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari agama yang dibawa para Nabi dan Rasul sebelumnya. Beliau menyebarkan agama Islam kepada umatnya dengan penuh perjuangan. Nabi Muhammad SAW mengalami hidup yang berliku, meski menjadi manusia istimewa dan pilihan Allah. Terlebih ketika menyebarkan ajaran Islam, beliau menghadapi berbagai macam rintangan, tantangan, penolakan, halangan, dan bahkan upaya pembunuhan. Meski demikian, beliau menghadapi itu semua dengan penuh kasih sayang, karena Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat bagi semesta alam tanpa terkecuali satu makhluk pun. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah juga menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri teladan yang baik, uswah hasanah. Karena itu, setiap muslim harus mengetahui kisah hidup Nabi Muhammad SAW agar bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Yang pertama, kita akan mengisahkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pendapat dan riwayat terkait dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun, menurut riwayat yang paling masyhur, Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana Raja Abrahah dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Persisnya tanggal 12 Rabiul Awal ataupun bertepatan dengan 29 Agustus 548 Masehi di Mekah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas. Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa yang terjadi, baik pada saat-saat sebelum dan saat-saat setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Pada malam menjelang kelahiran Nabi, pintu-pintu surga dibuka lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, ribuan malaikat turun ke bumi, bulan terbelah, bintang-bintang bersinar terang, dan burung-burung yang penuh cahaya memenuhi rumah Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW. Sementara sesaat setelah Nabi Muhammad SAW lahir, jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Arash bergetar hebat. Seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah umat Majusi padam. Gereja di sekitar Buhairah roboh, dan bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad SAW bukanlah pemberian manusia. Beliau adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat seperti tercantum dalam As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang berada dalam kandungan itu adalah pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek, Abdul Muttalib. Beliau mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Jadi, pada saat cucunya lahir, Abdul Muttalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, beliau keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muttalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya mengapa dinamakan Muhammad. Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya, aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muttalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji ataupun yang terpuji. Nabi Muhammad SAW adalah yatim piatu sejak kecil. Beliau ditinggal wafat ayahnya Sayyidina Abdullah ketika masih di dalam kandungan. Sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan balik ke Mekah setelah sebulan berdagang di Syam. Beliau kemudian dimakamkan di Madinah.
Sementara sang ibunda Sayyidah Aminah wafat ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Nabi Muhammad SAW hidup bersama sang ibunda selama 3 tahun, atau hingga beliau berusia 6 tahun. Saat usia 1 hingga 2 tahun, beliau hidup bersama dengan sang ibu susuannya, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, di kampung Bani Sa'ad. Waktu itu, keluarga Arab kota memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa ataupun gurun untuk disusui. Hal itu dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan, agar anaknya memiliki tubuh yang sehat, dan agar anak-anak mereka fasih dalam berbahasa Arab. Begitupun dengan Sayyidah Aminah, beliau menitipkan anaknya Nabi Muhammad SAW kepada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghabiskan masa anak-anaknya, yaitu masa balita, di kampung Bani Sa'ad. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada Nabi Muhammad SAW, kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera karena hewan ternaknya menjadi gemuk-gemuk dan beranak banyak. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali hidup dan tinggal bersama sang ibunda. Namun tidak berselang lama, beliau ditinggal wafat sang ibunda. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Tidak lama kemudian, kakeknya wafat dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Talib. Pada saat itu, usia beliau 8 tahun. Nabi Muhammad SAW mulai bekerja mengembala kambing milik orang kaya Mekah. Setidaknya, ada 3 alasan mengapa Nabi Muhammad kecil akhirnya memutuskan untuk bekerja mengembala kambing. Yang pertama, membantu meringankan beban ekonomi Abu Talib. Yang kedua, mengembala kambing tidak butuh modal. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW senang berada di padang yang luas karena di sana beliau bebas merenungkan segala sesuatu secara mendalam tanpa ada yang mengganggunya. Beliau menjadi pengembala kambing kurang lebih selama 4 tahun. Pada saat usia 12 tahun, beliau diajak Abu Talib untuk ikut dalam kafilah dagang ke Syam. Sejak saat itu, beliau semakin menekuni dunia perdagangan. Hingga suatu ketika, seorang saudagar kaya Mekah, yaitu Sayyidah Khadijah, membuka lowongan kerja bagi siapa saja untuk menjajakan barang dagangannya. Abu Talib mendengar hal itu dan kemudian menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Beliau menerima tawaran tersebut. Tugas pertama Nabi Muhammad SAW adalah berniaga ke negeri Syam. Beliau ditemani Maisarah, budak Sayyidah Khadijah, dengan membawa barang dagangannya berupa kain-kain. Berkat kerja keras, sikap jujur dan amanah, Nabi Muhammad SAW berhasil menjajakan barang dagangannya. Semuanya laku terjual dan untung banyak. Setelah mendengarkan cerita dari Maisarah, Sayyidah Khadijah terkesima dengan sikap dan perangai Nabi Muhammad SAW dalam mendagangkan barangnya. Dalam beberapa buku disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Beliau berdagang hingga ke 17 negeri lebih, di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Dalam Sirah An-Nabawiyah, Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menggandeng As-Sa'ib bin Abu Sa'ib sebagai partner saat awal-awal memulai bisnis. Bagi Nabi Muhammad SAW, Abu Sa'ib adalah rekan terbaiknya dalam bisnis, tidak pernah berselisih dan tidak pernah curang. Dan inilah sedikit kisah dan biografi Rasulullah SAW dari kelahiran sampai masa remajanya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk membagikan kisah ini kepada kawan-kawan yang lain agar semuanya bisa mendapatkan manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.